teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, saat ini kami akan mengikuti via online. Sertai kami dalam kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi seluruh hati dan pikiran kami dengan baik, sehingga apa yang disampaikan Kakak Gembina kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Injil hari Minggu ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu pengantar, di mana Lukas menulis suratnya kepada Theophilus bahwa Injil itu berisi sungguh-sungguh tentang kebenaran Allah. Maka Theophilus harus percaya bahwa itu Injil yang benar.
Bagian yang kedua adalah kisah tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadat. Di sana ia mengajarkan yang pertama bahwa Yesus datang memberitakan kabar baik. Kedua, supaya orang-orang yang berada di penjara itu dibebaskan. Dan yang ketiga, Yesus datang supaya orang buta itu bisa melihat. Dan yang terakhir, supaya orang-orang tertindas itu menemukan pembebasan. Adik-adik yang terkasih, semua pelajaran itu sungguh berarti dalam hidup kita. Bahkan adik-adik pernah melihat dan merasakan bahwa Tuhan Yesus mengajak kita supaya menjadi orang-orang baik yang membawa kebaikan kepada sesama. Yesus mengajak kita untuk peduli, mengasihi, dan berbela rasa dengan sesama yang menderita sakit, mereka yang berkekurangan, yang susah dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang-orang kecil yang kurang beruntung hidupnya. Kita harus bisa menjadi pembawa kabar gembira, penyalur berkat bagi semua yang membutuhkan, teristimewa orang-orang kecil, lemah, miskin, dan tertindas. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk menjadi utusan Allah sebagai pembawa kabar sukacita. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, berjumpa lagi ya dengan Kak Tini. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk melakukan aktivitas. Kalian telah mendengarkan sabda Tuhan tadi ya, yang dibacakan oleh suster dengan renungannya. Sekarang kalian diajak oleh Nabi Yesaya untuk menyiapkan nas yang akan dibaca oleh Tuhan Yesus. Mau ya? Ayo kita kerjakan, mudah kok. Bahan-bahannya pun sederhana. Yuk, sudah siap? Kita ikuti dulu ya bahan-bahan yang harus disiapkan. Ini adik-adik, bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Di situ ada kitab suci. Kalian buka di Lukas bab 4 ayat 18. Kemudian ada kertas HVS atau kertas folio, boleh putih, boleh berwarna. Kakak memakai putih ya, karena kakak punyanya putih. Kemudian ada gunting, ada krayon, ada spidol, ada lem, dan ini adalah sedotan ini adik-adik, pipet untuk minum. Sedotan kakak memilih yang diameternya agak besar, bukan yang kecil. Kalau kalian tidak ada, kalian bisa memakai apa saja, boleh pensil, boleh kayu, boleh sumpit, boleh lidi. Yang penting bisa untuk dipakai. Pertama, ambil satu HVS, kalian bagi dua sama panjang sehingga menjadi seperti ini ya adik-adik, bagi dua. Boleh pakai gunting atau kalau cutter kalian berbahaya pakai gunting aja. Kemudian HVS ini untuk apa? Untuk membungkus ini sedotan supaya kelihatan bagus ya, nggak kelihatan sedotannya. Nah, setelah dibungkus hasilnya seperti ini. Sedotannya udah nggak kelihatan ya, ganti dengan kertas putih. Kemudian supaya kelihatan menarik, kalian warna.
kakak kali ini mau memakai warna coklat supaya kelihatan seperti kayu, karena nanti fungsinya adalah sebagai untuk gulungan kertas tuh pinggir-pinggirnya biasanya kayu yang dipakai adik-adik ya. Yuk kita warna dulu. Nah, sekarang sudah selesai mewarna, gulungan sedotannya sudah coklat ya, seperti kayu ya. Warnanya bebas aja adik-adik. Mungkin ada yang mau kasih warna hijau supaya seperti ranting pohon atau apalah, boleh hitam, boleh abu-abu, bebas, terserah adik-adik. Baik, kalau sudah, setelah itu kalian mengambil satu kertas lagi. Nah, ini HVS yang putih tadi. Tugas kalian adalah menulis ayat yang akan dibaca oleh Tuhan Yesus, yaitu Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Nah, itu adik-adik. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, dan seterusnya, sampai untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu ya. Kalian tulis pada kertas HVS ini di bagian tengah ya adik-adik ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kalian menulis di bagian tengah kertas. Sesudah itu kalian lekatkan dua batang kayu tadi di samping kiri dan kanan pakai lem supaya bisa digulung ya. Pertama mungkin sisi-sisi ujungnya aja yang dilekatkan dengan kayu ini. Yuk ya. Ini adik-adik, gulungan ayat kitab sucinya sudah jadi ya. Siap kita baca. Oke, mudah ya adik-adik ya. Kalian bisa membuatnya dengan kreasi, boleh dihias-hias, boleh diwarnai, tapi jangan terlalu ramai hiasannya ya, supaya ayat kitab suci itu lebih jelas untuk dibaca. Siap membaca? Oke, ajak orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian untuk membaca bersama-sama ya. Oke, mudah ya. Yuk, sampai jumpa di Biak minggu depan. Apakah semua yang ada di kitab suci itu benar? 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Buku kitab suci harus diakui sebagai pengajaran solid, setia, dan tanpa kesalahan bahwa kebenaran yang Allah ingin masukkan ke dalam tulisan suci adalah demi keselamatan. Konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi Dei Babo. Kitab suci diilhami berarti Allah membimbing para penulis yang menulis hanya yang dimaksud oleh Allah. Kitab suci juga tidak mungkin salah. Berarti kitab suci mengajarkan kebenaran dan bukan dusta. Dan dengan mempertimbangkan niat dan keterbatasan penulis sebagai manusia serta gaya sastra pada saat itu.
Lalu kita mengakhiri via online minggu ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada via online minggu ini. Ajarilah kami untuk selalu percaya dan mengimani firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga apa yang menjadi harapan, doa, dan karya kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.